سلام الله على طه رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam sasarangan alaika ya Rasul alaika ya Habib salam Innal hamdalillah alladzi ahalla an-nikah wa harrama as-sifah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala ta'ala aidan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni amma ba'd. Para ulama, para ustaz dan ustazah, khususnya sahabat kami Ustaz Jamjuri, para qori luar biasa. Tadi yang pertama suaranya luar biasa, yang kedua juga Masya Allah, sholawat kirom juga luar biasa dasarnya. Di bagian panuntungannya alhamdulillah si kanatos tararundungnya banyak. Tarundut ajan ya, tarundut ajan. Saya rasa tidak ada kata yang pantas diutarakan pada kesempatan malam ini di penghujung bulan Dzulhijjah 1444 Hijriah. Kurang lebih beberapa hari lagi memasuki tahun baru Islam 1445 Hijriah. Hanyalah ucapan syukur alhamdulillah kehadiratnya, yang mana dia telah memberikan mutiara yang paling berharga, yakni mutiara iman dan Islam serta kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita sekalian pada kesempatan malam ini telah dapat berkumpul bersama di kediamannya Bapak Ustadz Jamjuri dalam rangka menghadiri acara muncul kurang Sunda rasulan atau mapak hajat. Abdi sami-sami di Sunda, Bapak Cikampek, Ibu Purwakarta. Umara di Jakarta can lami karat 58 tahun. Alhamdulillah gaduh mitoha urang dir nangka berit Cidahu, Bapak Profesor Dr. M. Siddiq Nawawi. Gak lama kemudian saya diundang oleh orang Sukabumi lagi. Dia asal balik Kalambur, Mitoha. Tapi apapun alasannya, langkah baik kita, niat baik kita dan tujuan baik kita dari rumah masing-masing
mendatangi tempat yang mulia ini untuk mendoakan adik kita, saudara Yugis Manulani Radiana. Ya, padahal orang Sunda tapi ngaran masih gak orang Bataknya, luar biasa. Dengan putri Bapak Ustadz Jamzuri, adik kita Siti Zakia Nur Atifah. Tapi apapun alasannya, langkah baik kita, niat baik kita, dan tujuan baik kita dari rumah masing-masing, baik dari yang jauh maupun dari yang dekat, baik yang mendengarkan maupun yang ngobrol, baik yang ngobrol maupun nusuk nak lonjol, insya Allah sadayana dijadikan catatan amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita serahkan dan kita limpahkan kepada proklamator Islam. Beliau juga adalah merupakan seorang pendobrak alam biadab menjadi alam beradab, yaitu baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering saya katakan, menghadiri acara walimatul urus ini luar biasa. Hidup adalah perjuangan, takut berjuang jangan hidup, dan takut hidup mati saja. Mudah-mudahan bapak-bapak merpati lainnya duda, insya Allah didekatkan jodohnya ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Abdi Muhammadullah di Jakarta ini akhirnya kan orang dia kira-kira ya apa lagi kira-kira. Alhamdulillah. Sering saya katakan, berbicara masalah pernikahan, rukun nikah ini ada 5. Pertama, pengantin laki-laki beragama Islam. Yang kedua, pengantin wanita beragama Islam. Nukatilu wali beragama Islam, 2 orang saksi pun beragama Islam. Ijab dan kabul beragama Islam dua-duanya. Di model abdi kerari besoknya mengenai penceramah ningali ke zaman Fuad Hasim ke Haji Hasim Adna. Terpikir dalam hati, iraha orang bisa pas itu, tapi alhamdulillah katulisnya. Alhamdulillah. Tadi berbicara masalah pengantin laki-laki Islam, pengantin wanita Islam, 2 orang saksi pun beragama Islam. Wali yang menikahkan bagus, Ustaz Jamzuri. Besok yang menikahkan langsung putranya, karena putrinya kan putranya ya Ustaz Jamzuri. Nikah jam tarogen. Ananda ini bin ini saya nikahkan, saya kawinkan engkau kepada putri kandung saya yang bernama ini dengan mas kawin seperangkat alat sholat misalnya. Ya ini keren di mana-mana seperangkat alat sholat dan asal cuci Al-Quran. Yang memberikan seperangkat alat sholat beres kawin ke sholat. Ayah di dia apa ayah? Ayah apa Allah? Punten di dia maaf dia ngomong Sunda nanti bisa dulu secara orang Sukabumi. Kerawang aja kami beras kenderong. Tapi itulah memang kehidupan tadi. Kebahagiaan rumah tangga terdiri dari 4 perkara. Yang pertama, suami punya istri yang soleha. Yang kedua, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, bergaul dengan para ulama. Dan yang keempat, insya Allah pengantin laki-laki, pengantin muhbika. Setelah berumah tangga nanti rezekinya lancar. Amin ya robbal. Sebab kehidupan manusia di alam dunia naon disombongkan, naon dibanggakan. Kewajiban orang tua memberi nama yang baik, memberikan pendidikan. Geus aya jodona nikahkan langsung. Kemari ayah di rumah, ya Allah Ustaz, bagaimana kalau seandainya nikah sementara wanitanya sudah hamil duluan? Muncul orang bahasa keren nama MBA, Married by Accident, nikah setelah kecelakaan. Muncul orang sufi dua bumi mana coba es cendol merentah di kalapaan, betul ngajendol Allah bapak. Ayah di dia, oh ayah Allah, apa ayah? Hati-hati, secara hukum Islam, tak kala ini bayi lahir di luar nikah, bapak kandungnya tidak berhak menjadi wali.
La nikaha illa biwaliyin, tidak dikatakan nikah kecuali dengan adanya wali. Pernikahan laki-laki dengan wanita, ayah jero kandungan saya janin, maka tatkala dia mendapatkan jodoh di kemudian hari, bapaknya tidak sah menjadi wali. Secara biologis anak tersebut adalah anak kedua orang tersebut. Secara hukum Islam beliau tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Betul? Betul? Pertama, suami punya istri solehah. Ad-dunya mata wa khairu mata idza al-mar'atu solehah. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan wanita yang solehah. Bagaimana wanita yang solehah? Tentunya wanita yang tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah, yang mula-mula dihitung amal-amal Allah nanti pada hari kiamat bukan zakatnya, bukan puasanya, bukan hajinya, bukan banyaknya memotong hewan kurban, melainkan salat yang 5 waktu. Kemudian as-salatu ibaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah merupakan tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat maka dia termasuk orang yang menegakkan agamanya. Tapi sebaliknya, sekalipun dia mengaku Islam namun mahina sholat, berarti dia jamak termasuk orang yang menghancurkan agamanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Sebab apa? Ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'atu sholihah. Dunia adalah perhiasan, sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita yang soleh. Apa yang kedua? Birrul walidain, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Tatkala nanti bayi ada dalam kandungan, doakan oleh kita, pegang perut istri kita dengan doa Rabbi habli minas sholihin atau Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika sholihin. Makanya malam pertama Bapak bahala baca Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Suami ikhlas, istri ikhlas, pemajikan rela, salaki rela. Salaki termaksa, pemajikan dengan rasa dipaksa. Satu kali bersetubuh diawali dengan niat tadi, itu pahalanya luar biasa. Sarwawai yang membunuh 1000 Yahudi. Kira-kira balik dia Yahudi akan yang dibunuh Omar. Insya Allah luar biasa. Malam pertama salaki yang ngajakan menjadi pemajikan nama penting ayeuna cek Ustaz Zainal Murtado Yahudi aya dibunuh apa moal, insyaallah ukuran dia 1000 baik. Malam kedua salaki yang ngajakan deui kalau jadi pemajikan nama kira-kira Yahudi aya dibunuh dia apa moal, ayo Pak mumpung loba keneh 2000 nepikeun ke malam katilu terus malam keempat, malam kelima, malam keenam, giliran malam ketujuh, ya Allah salaki yang nyempol dari pojokan pandang, membungkam 1000 bahasa, pemajikan mengajak, ketika ini aku direk dibunuh Allah, mualah mereka nyamuk ya ulindangin selalu goblok kan gitu luar biasa. Tapi yang paling terpenting tadi doakan oleh kita, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah jadikanlah anak kami anak soleh. Tapi ingat, berbuat baiklah kamu kepada orang tuamu, niscaya anakmu akan berbuat baik kepadamu. Jadikanlah orang tua seperti raja, insya Allah rezekimu bagikan raja. Insya Allah. Syukur-syukur Ustaz yang budi gaduh minantu ahli ibadah. Amin. Minimal mun ahli ibadah datang dari omong sebadak sholat subuh di hari. Pada sholat subuh itu kan jam 4 terus angkat di bumi. Kamu sholat di musola di bayunya. Ini nyamalkan sama azan kan ya Allah. Konsuk ayat tarhim, ayat sekolah ayat tarhim di sana. Osok, aki-aki yang muda murah. Jujur, aki-aki yang muda murah. Ya Allah ya muda murah. Memang kadang-kadang tidak akan memberikan kesempatan. Yang dikatakan subhanul yaum rijalul qad kini pemuda insya Allah menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Lamun korat memberikan kesempatan karena murah. Memang kadang-kadang lamun lain aing ya kan gitu. Gimana ya Allah aki-aki adzan antona wailum minan naum ya Allah.
metik unduan. Ya Allah, baterang jawab nangis, lepas jauh sodaka jawabnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beda jangan nanti sejam dulu ya kayak ngali, insyaallah di masalah. Salatu wassalamu alaihi ya imam al-mujahidin. Talim dikumandangkan di musola. Sebelum ngupingkeun di dia saha eta mah talim. Eta minaduna Ustaz yang juli. Tidak sedepna leres dah. Alhamdulillah, suami punya istri solehah, 2 anak yang berbakti kepada kedua orang tua, yang ketiga bergaul dengan para ulama. Belum pernikahan dilaksanakan, kita sudah mengumpulkan para ulama. Qori tadi yang pertama saya dengarkan di sana luar biasa. Qori yang kedua, kemudian ditambah dengan sholawat kirom. Ini menandakan Ustaz Jamduli senang dengan para ulama. Ustaz Jamduli usianya sekitar 56 tahun, di bawah saya 4 tahun. Zaman dulu Habib Rizik Syihab kita biasa ceramah di Cirebon malam Sabtu. Kemudian ada rektor saya di sini Pak Abdul Qadir Jailani yang jadi Tilewiliang kan, luar biasa. Masya Allah, luar biasa itu. Sehingga podium orator zaman peristiwa Tanjung Priuk. Itulah luar biasa. Seorang ulama yang konsis, bukan sekedar amar ma'ruf tapi nahi mungkar. Diakui atau tidak diakui, sekarang adalah Habib Rizik adalah mubalik yang sejati. Amin. Amin. Takbir. Lulus amat sih. Insya bergaul dengan para ulama. Sebab apa? Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada umatnya, taraktu fikum amrin ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnah rasulih. Telah kutinggalkan kepadamu 2 perkara, kamu tidak akan sesat selamanya selama kamu berpegang kepada 2 perkara tersebut. Yang pertama Al-Quran, dan yang kedua hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kebahagiaan rumah tangga nomor 4, penghasilan lancar. Amin. Ya kadang-kadang ya Allah, ayah kemarin hantam kopi 2 tahun Pak. Jujur pendapatan Ustaz berkurang Pak. Setiap undangan ceramah ke Pandeglang dilarang, undangan ke dia dilarang, undangan ke Jambi Komo tuh bisa naik pesawat. Undangan ke Palembang biasanya kita bisa ke Lampung, ke Jambi, Palembang, Pekanbaru sampai Padang. Kesana ke Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb, Kaliana, Selangor biasanya bebas 2 tahun total. Cicing wae dicoba ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pusat-pusat diberikan kesabaran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hidup apa yang disombongkan? Yang paling terpenting kita hidup di alam dunia. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Carilah dunia seakan-akan kamu akan hidup selamanya, tapi tempoh akhirat pusing pahit isukan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min anugunha pahit, nukaset pahit, pejabat pahit, numalarat Ustaz, kamu sebab umat Rasulullah teh umurna baina sittin ila sab'in, antara 60 sampai 70. Pernikahan umur 20 misalnya paling hebat cinta mah 70 tahun, geus 50 tahun kali itu geus lain boko deui. Nyaah, bener teh? Ningali pemajikan geus mulai peot umur 50. Ningali sanaki geus mulai peot. Manggilnya salah, poho manggil kengaran yang deui gitu ya. Sayang lakukan poho kengaran pamajikan ya gitu. 90 tahun lelaki modal abdi kos kieu ya Allah.
Pemajikan beda 15 tahun, pemajikan karak umur 45. Alhamdulillah. Itulah kehidupan tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupannya membina rumah tangga dengan Siti Khadijah. Pada saat usia 25 tahun Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan jodoh yang bernama Siti Khadijah. Padahal umurnya 40 tahun. Kemudian tadi kehidupan dan kehidupan. Makanya perjuangan, sering saya katakan, hidup adalah perjuangan, takut berjuang zaman hidup dan takut hidup mati saja. Yang kedua, iman seseorang dapat diketahui setelah datangnya cobaan. Orang tersebut belum dikatakan beriman kalau cobaan belum datang pada diri yang bersangkutan. Kemudian hirup menteberi mual menanggurat perihlah karena mami kesenangan. Manusia tidak akan maju tanpa dihina, ditindas, dicaci dan difitnah. Dengan adanya hinaan, tindasan dan cacian, insya Allah bakal maju. Seperti mutiara tidak akan bersinar tanpa digosok. Kalau sudah digosok akan bersinar. Dan perlu dicatat, kalau mutiara sudah bersinar, walaupun ngumpet di mana saja, niscaya akan dicari orang. Insya Allah. Ya, panganten termasuk manusia yang tersimpan di dalam lautan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tadi pan ayat istilah kesuksesan tidak akan tercapai tanpa ada kebersamaan dan kekompakan. Munteberi mau menang porah pelihara anak mami kesenangan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit no majuru, bersenang-senang no cicing itu nembal luar biasa. Tapi ingat Pak, orang bodoh kalah dengan orang pintar, pintar masih kalah dengan orang cerdas, cerdas masih kalah dengan orang yang beruntung, beruntung masih kalah dengan orang yang mendapatkan keberkahan. Berkah pasti beruntung, beruntung belum tentu berkah. Kumaha menjelma bodoh, katinggalan hidup di alam dunia. Jelma bodoh ditipu wae teu dan beda yang jelma pintar. Insya Allah pintar derajatnya lebih tinggi jabatan bodoh. Tapi ingat, tidak cukup pintar, perlu cerdas. Kenapa cerdas bisa mengalahkan orang pintar? Konon kabarnya orang pintar paling banter minum tolak angin. Tapi cerdas ialah orang yang pandai membaca peluang, kuncinya kerja keras, tidak gengsi, dan yang ketiga perbanyak silaturahmi. Mau bisa kadia orang lamun teu wau sajan duri, betul tak? Insya cerdas masih kalah dengan orang yang beruntung. Kenapa beruntung bisa mengalahkan orang cerdas? Rencangan abdi banyak saja, namun nasibnya kurang untung. Neangan duit 2 juta sebulan esena dekatul nasibnya non. Padahal pinter. Karena apa tadi? Kurang silaturahmi. Mantap di dia, usahakan. Organisasi tidak akan hancur, partai tidak akan hancur, pengurus masjid tidak akan hancur. Jika Rasulullah salasun lazimatun li ummati, 3 kehancuran umatku. 3 kehancuran kelompokku, 3 kehancuran masyarakatku, 3 kehancuran organisasiku. Maknanya luas, tergantung siapa yang menafsirkannya. Apa yang pertama? Yang pertama at-toiro. At-toiro itu sum'ah, berdegung, merasa the best. Yuk acara iya lamun lain aing dia ngagerakeun. Yuk acara iya lamun lain sama aing dia ngagerakeun. Panjul mas ngomong mah aing ngomong gitu 10 kali, karena pada kali dia. Karena barangkali dua pada sekali deh kan, dia acara ini lah aing ngegerakan walau bukan sukses. Kita nggak usah munafik. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, setenar apapun kita, sekaliber apapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, bohong kalau dia tidak membutuhkan tenaga dan pikiran orang lain. Karena kita adalah makhluk sosial. Nah, kedua, dia penyakit hasad. Biasanya teresep ningali batur sukses rahasia ngagubrak. Kemarin ada resep aman boga batur ngagubrak. Iya penyakit Pak. Nukatilu suuzon, selalu buruk sangka terhadap orang lain. Begitu juga kehidupan rumah tangga. Kalau seandainya ada 3 penyakit semacam ini, insya Allah akan dikucilkan di masyarakat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Bapak, Ibu serta adik sekalian yang insya Allah diberkatkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan manusia di alam dunia cuma sementara. Apa yang disombongkan? Masa lalu kenangan, masa sekarang kenyataan, masa yang akan datang masa penuh harapan.
Apa sebabnya masa lalu dibilang masa kenangan? Sehebat apapun manusia pasti pernah melakukan perbuatan salah dan dosa. Bohong lamun aya jelema tidak berbuat salah, bohong lamun aya jelema tidak berbuat dosa. Manusia yang baik ialah manusia yang pernah melakukan perbuatan salah dan dosa, insya Allah kembali ke jalan yang benar, tentunya melalui proses apa yang dikatakan taubatan nasuha. Apa yang kedua? Masa sekarang, masa kenyataan, masa bahagia. Bersyukur kepada Allah malam ini bapak-bapak masih bisa menghadiri acara pengajian. Semacam di Jakarta malam Rabu biasa ada pengajian, malam Jumat Yasinan, kemudian Al-Waqiah dibaca, baca lagi surat-surat lain yang malam Sabtu pengkajian juga. Jadi asal naik ke pengajian ke majelis itu jadi masalah, naik apa henteu. Padahal yang namanya ilmu jujur, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim wanita. Di mana neangan ilmu? Lubul ilma walau kana bisin. Teangan ilmu walaupun ada bebek Cina ngan urang dieu teu dikeun ka Cina, akhirna Cina datang ka dieu. Bener teu? Kapan mencari ilmu? Minal mahdi ilal lahad, dari semenjak buayan sampai ke liang lahat. Insya Allah kita termasuk orang yang rajin menuntut ilmu. Amin. Sebab kalau sudah ada ilmu, apalagi diiringi dengan keimanan, akan dijamin oleh Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Insya ya Nabi salam. Ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Salawat kintos aki-aki moderat galeo di dia jujur Pak, aya nu geuleuh teu ka sholawat, aya mah aya nu geuleuh teu ka berjanji. Kalau di Jakarta ramai banget Pak, usolli dibilang bid'ah, kunut dibilang bid'ah, tahlil dibilang haram, giliran berkat pambegina aya di dia. Oh aya mah. Ya Allah, nggak sadar apa ya? Allah memerintahkan manusia sholat, Allah tidak sholat. Lamun Allah sholat, timbangna kasrahan. Allah memerintahkan manusia puasa, Allah tidak puasa. Allah memerintahkan manusia mengeluarkan zakat, Allah tidak mengeluarkan zakat. Allah memerintahkan manusia menunaikan ibadah haji, Allah tidak menunaikan ibadah haji. Allah memerintahkan manusia memotong hewan kurban, Allah tidak memotong hewan kurban, tapi Allah memerintahkan kepada manusia membaca sholawat. Allah pun dan para malaikat ikut sholat. Namun dasarnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan, sesungguhnya Allah dan malaikat sholawat pada Nabi. Allah dan malaikatnya sholawat ke Nabi, tapi ayah jelema geuleuh kana sholawat. Ayah udah dia. Ayah nya alhamdulillah, insya Allah dia berjanji hidupkan, amin. Sholawat hidupkan, amin. Orang-orang mereka kalau baca Quran cukup merotal saja, amun dipariasin terus hidup tadi tak, aduh nikmat karosna. Kori yang pertama tadi pulang pamit ke saya, ada acara lagi, dan kori yang kedua ternyata masih enak juga, alhamdulillah. Teu kurang kori, teu kurang penceramah di dia. Alhamdulillah, hidup manusia di alam dunia. Yang paling terpenting kan sok ayat jelema. Ustaz kumaha ieu abdi doraka kana jadi kolot. Nepikeun ka kolot maut dan menang hampura tuh jadi kolot. Gampang. Cek Rasulullah di mana dia anak bawa rezeki di kemudian hari, kemudian dia mengasupkan uang ke kotak amal pahalanya ditujukan kepada almarhum orang tuanya,
Cek Rasulullah, anak tersebut kategori anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Ustaz Jamjuri, dia penceramah tadi ya Allah. Wala'al badru alaina. Ayo sambut. Wajib syukur alaina. Ahlan wa sahlan kami ucapkan, kau beneran penceramah tos datang berarti abdi mau lami-lami. Alhamdulillah. Kami ucapkan selamat datang Bapak Kiai penceramah yang ketiga. Langsung. Masyaallah ya Rabbi. Ayo. Wala'al badru alaina. Wajib syukur alaina. Rumah tangga tergampang, tersaetik ilmu gagal di perjalanan karena akibat pemajikan galak tinggal jadi salakina. Kumaha Ustaz pemajikan kurang teh ngalawan we gampang neangan deui pegat keur eta kan kitu. Bener tak? Bener tak? Alhamdulillah. Mantap dipantu baca sholawat anak, insya Allah anak kurang jadi soleh. Ini kadang-kadang juga anak letih dipantu, bapaknya orang dikampek, indungnya orang Karawang. Dia pantu Karawang dengklok, Citarum banjir, Karawang dekok, dicium nyanyiran gitu loh. Ayah hiji mungkin boni kecantik dari Tiongkok, irungna detik kudu digaplok gitu ya. Alhamdulillah. Kumaha gantosan dia yang penceramah berikutnya. Masalah luar biasa. Selamat datang Pak Ustaz pun. Di daerah mana ya kan? Jonggol Cilengsinya. Oh, tempat nasiannya Sony Wako nya. Dengan bapak nanti bapak mana gitu ya. Luar biasa. Karunya akan nasinya Sony Wako yang saya ting-ting yang alami. Nah, kemana? Kembali kepada pokok permasalahan tadi. Orang bodoh kalah dengan orang pintar, pintar masih kalah dengan orang yang cerdas, cerdas masih kalah dengan orang yang beruntung, orang yang beruntung masih kalah dengan orang yang mendapatkan keberkahan. Berkah pasti beruntung, beruntung belum tentu berkah. Tadi bikin cerdas, masih kujelang beruntung. Tapi orang yang beruntung jangan dilihat setelah berhasil. Pan aya paribasa lamun teu beulih moal menang pura, beulih heula karep manggih kasenangan. Manusia tidak akan maju tanpa dihina, ditindas, dicaci, jeung difitnah. Dengan ada itu insya Allah akan maju. Gak beda mutiara tidak akan bersinar tanpa digosok. Kalau sudah digosok akan bersinar. Dan perlu dicatat, kalau sudah bersinar walaupun ngumpet di dalam lumpur niscaya akan dicari orang. Itu berbicara masalah mutiara. Iya batu cincin Nabi ya. Wah luar biasa. Jamrut jam dia. Janda cemberut kurang biaya. Nah, kalau bajiri jaipong ya. Janda imut untuk ombong itu kan luar biasa. Alhamdulillah. Ayo ting-ting. Dicoba ku Allah 4 tahun Pak. Dengan alamat kemana, di mana. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah ya Rabbi. Kabogor tekapangi, kabogor Bekasi tekapangi, ujung-ujungnya ke Tanjung Priok oke Lumpang ke penyanyi dangdut amprok dah. Jeung Titi Paramida di daerah alamatnya kemana? Yuh RT 5 RW 3. Alhamdulillah begitu kapangi teriak ngomong sik asik. Konon kabarnya Ayu Ting Ting sekarang sudah bisa nyambelnya samba gara-gara amprok yang Titi Paramida. Alhamdulillah. Beruntung masih kalah dengan orang yang mendapatkan keberkahan. Mantap kalau berbicara masalah berkah.
kagenting teu beungar, insyaallah hidupnya jalani nikmati dan syukuri. Jadi Allah di dalam Al-Qur'an yang berbunyi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Anda termasuk orang yang syukur apa orang yang berkufur? Dan di Allah juga dijelaskan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jika kamu bersyukur kepada nikmat Allah yang telah diberikan kepada hamba-Nya, niscaya akan kami tambah. Tapi sebaliknya kalau kamu kufur, dalam arti kata tidak mensyukuri nikmat Allah, tunggu adabku yang sangat pedih. Namun disebut antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kamukah yang menciptakannya atau kamikah yang menciptakannya? Mulai buah-buahan tak jauh di jeruk, bawa ke usan yang balik teh. Antum tazra'unahu am nahnul zari'un. Kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya? Temenang sombong. Dan murtado, maaf diberi sariawan we, insya Allah mau bisa ceramah order baik kan gitu. Semua rahasia Allah, kekuatan hanya di Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Insya ieu hayang boga duit tahajud maksa ya Allah tengah putih 2 rakaat tutup witir kan gitu. Ditambah lagi salat duha ya Allah 2 rakaat 8 rakaat kan gitu ya beres. Doa Nabi parah ya Allah. Ya Allah turunkan rezeki yang ada di langit. Enggak mau tahu ya Allah. Keluarkan yang ada di bumi. Ini serius ya Allah. Dekatkanlah kalau memang rezeki itu masih jauh. Cek malaikat di tangan ya Allah. Sia doa berdendam baik goblok kan itu. Tapi insya Allah orang dia mau nempos gitu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena janji Allah. Saya terkesan dengan penyanyi dangdut Roma Irama. Apa yang disombongkan termasuk nanti pemilu yang akan datang. Negara saja akan mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur apabila terdiri dari 4 perkara. Yang pertama adanya ulama, yang kedua pemimpin yang adil, yang ketiga pengusaha yang dermawan, nu kaopat ulah macem-macem doanya para fakir miskin. Ulama di sini ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Karena bersumber kepada Al-Qur'an dan hadis. Nomor 2 pemimpin yang adil. Berbicara masalah adil ialah menempatkan suatu pada tempatnya. Kalau menempatkan suatu bukan pada tempatnya berarti zalim. Jika Allah di dalam Al-Qur'an i'dilu wa aqrabu lit-taqwa. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Berbuat adillah kamu, sesungguhnya dengan berbuat adil itu adalah mendekatkan diri kepada takwa, dan bertakwalah kamu kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Mari kamilah musibah turun gempa hari. Dia pernah ada kejadian pesawat Sukhoi. Pernah nih nabrak naon? Gunung naon? Ternyata pilotnya Cinyamun. Di daerah dia ayah salak segede gunung Bandung. Betul nggak? Artinya apa? Nggak boleh sombong. Janji Allah di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur kepada nikmat Allah yang telah diberikan kepada hamba-Nya, niscaya akan kami tambah. Tapi sebaliknya kalau kamu kufur, dalam arti kata tidak mensyukuri nikmat Allah, tunggu adabku yang sangat pedih. Raja dangdut Roma Irama pernah bicara, negara bukan milik golongan dan juga bukan milik perorangan. Dari itu jangan seenaknya memperkaya diri, membagi buta. Seluruh harta kekayaan negara hanyalah untuk kemakmuran rakyatnya. Namun hatiku selalu bertanya-tanya, mengapa keadilan tidak merata? Ebit GAD embung L, ebit GAD embung L, ebit GAD embung L. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau Allah mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Jelema loba bisa ngomong rumput yang bergoyang, padahal itu bahasa sastra yang tinggi. Rumput yang bergoyang adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan kita wajib kembali kepada la haula wala quwwata illa billah.
tidak ada daya upaya dan tidak ada kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama, pemimpin yang adil, kemudian tadi pengusaha yang dermawan. Jadi dia seerta jelema benar, seerta korenda. Kalau berbicara masalah pengusaha atau jelema benar dengan sodaku, as-sodaku tetap fa'ul bala. Sodaku adalah penjaga musibah. Kewajiban zakat, zaku amwalakum bizakat, bersihkan hartamu dengan mengeluarkan zakat. Harta kita tidak akan bersih kalau zakatnya tidak keluarkan. Kau menyalahkan sasaran lamun keluarga orang terjadi musibah, mungkin air zakat nutup beres. Leres? Apa yang ketiga? Tadi pengusaha yang dermawan, dan yang keempat doanya para fakir miskin, doanya orang sakit hati. Namun orang Jawa nyeri hati, ya Allah paling enggih paling banter utang. Tapi namun orang Sunda nyeri hati, luar biasa, lebih parah doa tibatan orang Jawa. Nyeri hati, kok orang kulon mah ya Allah, aing nyeri hati ka manehna. Mudah-mudahan segitu mobil sini modar goblok, tapi itu panjang banget doa. Tapi insya Allah orang dia mau itu, amin. Ingat, saya tahun 95, 96 ceramah sering di sini nih, keliling daerah. Dengan Hari Mukti, dengan Joni Indo, kan sudah ganti nama Haji Umar Billah. Joni Indo sekarang sudah dipanggil oleh Allah, Hari Mukti juga sudah dipanggil oleh Allah. Kemari Cangkami di Jampang Tengah, diundang oleh Bupati Sukabumi, termasuk Wali Camat Jampang Tengah. Pada maghrib kita berangkat menduduk Kalideres beres jam 12 langsung angkat ke Jampang Tengah sampai subuh. Subuh sarela 2 jam di masjid, jam 8 ke lokasi Jampang Tengah Kecamatan, langsung kita berkumpul dengan Bupati Sukabumi. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini tadi langsung di Bekasi kadir dan wihela ka bumi, insya Allah berkat madicanda ku putra ku bumi. Insya Allah kami bingung ya berkati di ada sahannya seperti itu. Amun di besangu berarti sin basi tapi cowok ada ningali luar biasa. Alhamdulillah. Tahu mah insya Allah sapulih di asal mulia. Alhamdulillah. Kembali masa lalu kenangan, masa sekarang kenyataan, masa yang akan datang, masa Allah harapan. Insya Allah bapak-bapak didoakan ku abdi anu istiqomah ngiring ke pengajian tiap wengi keliling, insya Allah mau husnul khotimah. Sebab secara jujur manusia yang baik bukan berarti manusia tersebut tidak pernah melakukan perbuatan salah dan dosa. Bohong kalau manusia tidak pernah bersalah, bohong kalau manusia tidak pernah berdosa. Manusia yang baik adalah manusia yang pernah melakukan perbuatan salah dan dosa, insya Allah kembali ke jalan yang benar, tentunya mulai proses apa yang dikatakan taubatan nasuh. Apa dasarnya saya katakan demikian? Firman Allah di dalam Al-Quran yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah, dalam arti kata dengan sebenar-benarnya tobat. Apa syarat tobat yang sebenarnya? Di dalam buku Dosa dalam Pandangan Islam karangan Dr. Afif Abdullah Fattah Tobaroh pada halaman 23, syarat tobat terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama, meninggalkan perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Dan yang ketiga, bertekad dalam hati tidak akan mengulangi perbuatan dosa yang pernah dilakukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bapak-bapak nuto sepuh yang hadir mautna dalam keadaan husnul khotimah. Anu-anom kumaha pemwaka maut insya Allah nu sepuh teh naon husnul khotimah. Protokol terutama sini panjang ke umurna. Amin. Ya Rabbal alamin. Model abdi umur geus 60 tahun, Rasulullah genep 3 tahun deui. Nu karunya nu penting ayeuna hadir nu geus 62 tahun 11 bulan 20 poe. Aduh. Siap-siap baiknya Allahu Akbar. Doakan orang saraya sahabat penceramah berikutnya sudah datang. Insya Allah ya, adik kita yang melangsungkan pernikahan besok, sering saya katakan Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adama wa Hawa.
wa kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha wa kama allafta baina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keharmonisan keduanya, pengantin laki-laki dan pengantin wanita, ya Allah, sebagaimana keharmonisan rumah tangga Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keharmonisan keduanya, sebagaimana keharmonisan rumah tangga Nabi Yusuf dan Zulaikha. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keharmonisan keduanya, sebagaimana keharmonisan rumah tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra dan Khadijah al-Kubra. Mudah-mudahan bapak-bapak nugari istri insyaallah dipanjangkan jodohna, keluarga yang sakinah, artina sanajan aki-aki ngeunah. Syukur-syukur amun leuwih deui aya istiqomah istri katilu dikontrakkeun imah murahnya. Luar biasa. Bapak, Ibu serta adik sekalian yang saya hormati, demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita harapkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak panjang lebar, diakhiri dengan ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur terima kasih pada akhina kiram mukhtaram Kiai Haji Zainal Murtada yang penuh petuah buat kita semua, yang mudah-mudahan khususnya terkhusus doa buat calon kedua mempelai dan keluarga kedua mempelai. Allah kabulkan, Allah ijabah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.